Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembuktian rumus determinan 2x2. Seperti kita ketahui bahwa determinan matriks A yang berordo 2x2 yang elemennya A, B, C, D adalah det A sama dengan A kali D dikurangi B kali C ya. Oke, langsung aja kita ke pembuktiannya. Tapi sebelum ke pembuktian, kita ke definisi ya, atau pengertian dari determinan. Determinan itu didefinisikan sebagai representasi suatu bilangan dari suatu matrik. Atau definisi yang lain, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari elemen atau entry dari suatu matrik. Determinan itu sendiri ditulis atau disimbolkan dengan det A atau mutlak A. Jadi mutlak A ini dibaca juga determinan matriks A. Dan determinan itu hanya berlaku pada matriks persegi. Misal di sini ada matriks berordo 1x1. Matriks A ini elemennya atau entry-nya adalah 4. Di mana A ini ordonya adalah 1x1. Nah, representasi dari bilangan tunggal suatu matrik ya, atau determinannya, maka determinan A ini adalah 4. Nah, sekarang bagaimana kalau matriks A ini berordo 2x2? Misalkan ada matriks A 2x2, elemennya atau entry-nya ini adalah A, B, C, D. Maka rumus determinan A adalah A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini dari mana? Sekarang kita ke pembuktiannya. Untuk membuktikan matriks A ini kita buat elemennya atau entry-nya itu dalam bentuk A11, A12, A21, dan A22. Ini untuk memudahkan letak baris dan kolomnya ya. Kalau mengikuti rumus yang tadi, maka rumus determinannya ini adalah diagonal utamanya dikalikan, berarti A11 kali A12, lalu dikurangi A12 dikali A21. Ini yang akan kita buktikan ya. Oke, untuk membuktikannya kita ada beberapa istilah ya, yang harus kita cari, yaitu yang pertama mencari minor matriks A. Jadi ada istilah minor ya. Bagaimana mencari minor matriks A? Kita ke pengertian dulu. Minor ya, atau disimbolkan MIJ. Ini artinya adalah minor baris ke I kolom ke J itu adalah determinan submatrik. Jadi ada istilah submatrik. Nah, submatrik itu apa? Matrik yang terletak atau yang diambil dari suatu matrik ya. Untuk lebih jelasnya nanti ke contoh ya. Jadi minor IJ itu adalah determinan submatrik yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J. Maksudnya apa? Seperti ini. Misalkan matriks minornya itu M ya. Elemennya berarti M11, M12, M21, M22. Ini maksudnya matriks minor ini mempunyai anggota M11, itu berarti terletak pada baris ke-1 kolom ke-1 ya. Sampai M22 ini berarti minornya elemennya M22 ini terletak pada baris kedua kolom kedua. Nah, untuk mencari minor itu dengan cara menghapus baris ke I kolom ke J. Misalkan saya cari M11, berarti ini minor baris ke-1 kolom ke-1. Nah, caranya gimana? Ya baris ke-1 ini kita coret, kolom ke-1 juga kita coret. Nah, A22 ini kita buat dalam bentuk matrik. Nah, berarti matriks A22 ini disebut dengan submatrik. Berarti submatrik itu sebenarnya adalah matrik yang diperoleh dari anggota ya, beberapa anggota atau elemen dari suatu matrik. Nah, di sini untuk M11 submatriknya itu hanya berordo 1x1, yaitu anggotanya hanya A22. Nah, determinan dari A22 itu adalah A22. Seperti pada determinan matrik yang 1x1 tadi di pembahasan sebelumnya. Oke, lanjut untuk M12. Nah, ini M12 ini berarti minor yang terletak pada baris ke-1 kolom kedua. Caranya bagaimana? Ya baris ke-1 kolom kedua kita hapus dulu.
Nah, ini baris 1 kita hapus, kolom kedua kita hapus, kita coret ya. Nah, berarti submatriknya sekarang anggotanya adalah A21. Determinannya berarti A21. Lalu yang ketiga M21 ini. M21 berarti diperoleh dengan cara menghapus baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kita coret, kolom ke-1 kita coret ya. Dicoret ya, bukan dihapus. Berarti submatriknya adalah A12 anggotanya ini. Ya, bedakan ya antara elemen dengan submatriknya. Jadi kalau submatrik itu berupa matrik yang diambil dari elemen yang ini ya. Elemen A12. Determinannya berapa? Ya A12. Lalu yang terakhir di sini M22, berarti submatrik M22 ini berarti minor yang terletak pada baris kedua kolom kedua ya. Berarti ini baris kedua kita hapus, kita coret, kolom kedua kita coret ya. Submatriknya berarti A11. Determinannya adalah A11. Oke. Berarti sekarang kita peroleh ya. Matriks minornya adalah ya, tinggal masukkan ini aja dibentuk ya. Berarti M11 ini diganti A22 sampai M22 ini diganti A11. Nah, matriks inilah disebut sebagai matriks minor dari matriks A. Oke, setelah kita mencari minor dari matriks A, sekarang kita mencari kofaktor matriks A. Jadi istilah yang kedua adalah kofaktor matriks A. Apa itu kofaktor? Kofaktor itu adalah minor yang disertai tanda. Oke, ini untuk kofaktor simbol matriknya adalah C. Anggota kofaktornya adalah C11, C12, C21, dan C22. Ini yang akan kita cari ya. Cara mencarinya gimana? Gunakan rumus ini ya. CIJ berarti kofaktor baris ke I kolom ke J ya. Jadi min 1 pangkat I tambah J dikalikan minor IJ. Nanti sesuai definisi tadi ya, untuk kofaktor itu adalah minor yang disertai tanda ya. Minornya itu yang MIJ ini disertai tanda, tandanya itu min 1 pangkat I plus J ya. Nah, sekarang kita cari satu-satu ya. C11 berarti I plus J nya berarti 1 tambah 1. Nah, kalau negatif 1 pangkat 1 tambah 1 kan 2 ini ya. Min 1 pangkat 2 kan 1. 1 kali M11 yaitu M11. Begitu juga dengan C12. Berarti 1 tambah 2 kan 3. Negatif 1 pangkat 3 itu tetap negatif 1. Negatif 1 kali M12 ya min M12. Nah, berarti C12 ini adalah minor yang disertai tanda negatif. Kalau C11 itu minor yang disertai tanda positif. C21, nah ini min 1 pangkat 3 berarti ya. Pangkat 3 berarti negatif. Berarti negatif M21. C22 ini min 1 pangkat 4 ya. 2 tambah 2 kan 4. Berarti min 1 pangkat 4 itu 1. 1 kali M22 berarti tandanya positif M22. Sehingga kita peroleh kofaktornya adalah M11 min M12 min M21 min plus ya ini ya, plus M22. Nah, kalau sudah paham ini ya, sekarang kita cari pola untuk tanda kofaktor ya. Ternyata tanda kofaktor itu adalah plus min min plus, jadi selang-seling plus min min plus. Dari sini C11 ini plus, C12 ini min, C21 ini min, C22 ini plus. Jadi kalau tanda ini sudah kita ketahui ya, kita hafalkan, maka rumus ini tidak diperlukan lagi ya. Jadi cukup menghafalkan tanda ini ya. Caranya bagaimana mencari minor ya? Langsung aja kofaktor maksud saya, mencari kofaktor langsung dari minor. Jadi minornya ini ya, minornya ini, nah ini ya, langsung kita tulis di sini dalam bentuk, nah ini ya, ini kita tulis lagi, terus ditambahi tanda ini ya. Jadi ini plus berarti A22 plus, ini min berarti A21 nya min, ini min berarti A12 nya min,
Nah ini plus, berarti A11-nya plus ya. Berarti sekali lagi rumus ini sudah tidak diperlukan lagi kalau sudah hafal atau paham tanda ini. Jadi cukup minor ya, kita tulis lagi di sini, kita kasih tanda kofaktor ini sehingga ketemu matriks kofaktornya. Oke, kalau kofaktor sudah, minor sudah ya. Sekarang kita ke pembuktian determinan ini tadi ya. Nah, kalau saya peringkas ya penjelasan tadi ya, itu ada dua. Berarti pertama mencari minor ya, lalu yang kedua mencari kofaktor. Nah, mencari minor itu sendiri juga mudah dihafalkannya. Sambil contoh, misalkan ini A22 ini dari mana? Nah, ini dari baris ke-1 kolom ke-1 dicoret. Baris ke-1 kolom ke-1 dicoret. Berarti A22 tinggal nulis di sini ya. Lalu untuk A21. Nah, ini berasal dari mana? Ini kan terletak pada baris ke-1 kolom kedua. Berarti baris ke-1 kita coret, kolom kedua kita coret. Berarti A21 di sini kita tulis di sini ya. Lalu untuk yang A12, ini berasal dari mana? Ini terletak pada baris kedua kolom ke-1. Ya, ini berarti baris kedua kita coret, kolom ke-1 kita coret. Berarti ini A12 ini berasal dari submatrik ini ya. A12. Determinan dari submatrik. Lalu yang terakhir A11 ini dari mana? A11 ini terletak pada baris kedua kolom kedua. Jadi baris kedua kita coret, kolom kedua kita coret. Berarti dari sini A11 ini dari sini. Jadi cukup mudah ya untuk mencari minor ya. Setelah minor ketemu, mencari kofaktor ini juga mudah. Kita hanya memanfaatkan tanda kofaktor ya. Tanda kofaktor tadi kan plus, min plus ya. Berarti minornya ini cukup langsung aja dikasih tanda kofaktor. Ditulis di sini ya. Sehingga jadi ini ya. Nah, di sini ada negatif, ini negatif ya. Ini berarti menjadi negatif. Yang ini juga menjadi negatif di sini. Jadi cukup mudah ya. Nah, sekarang setelah minor ketemu, kofaktor ketemu, langkah selanjutnya apa? Nah, kita ke pembuktian sekarang, ke pembuktian rumus determinannya ya. Ada istilah namanya ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor untuk mencari rumus determinan ya. Ekspansi kofaktor itu sendiri ada dua nanti ya. Ekspansi kofaktor baris dan ekspansi kofaktor kolom ya. Nah, barisnya kan ada dua, berarti ekspansi kofaktor barisnya ada dua. Kolomnya juga ada dua, berarti ekspansi kofaktornya juga ada dua. Oke, yang pertama kita mencari ekspansi kofaktor baris pertama untuk menentukan rumus determinan. Nah, ini caranya bagaimana? Kita kalikan ya, karena ini kofaktornya, ekspansinya itu adalah baris pertama, kita gunakan baris pertama pada matriks A dan baris pertama pada kofaktor C ya. Nah, ini tinggal kalikan ya. Jadi kalau kita cermati di sini A11 dikalikan dengan A22 ini. Nah, di sini. Lalu A12 dikalikan dengan min A21. Ini tercoret ya, saya hapus dulu. Ya, saya ulangi ya, A12 dikalikan dengan min A21. Nah, di sini. A12 kali min A21. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti A11 kali A22 plus kali min berarti min A12 kali A21. Nah, ini kalau kita amati ya, ini sudah terbukti ya. Jadi det A-nya adalah ini. Nah, ini kalau kita bandingkan kan sama ini. A11 A12 dikurangi A12 A11 A22 dikurangi A12 kali A21. Terbukti ya. Nah, ini baru menggunakan ekspansi kofaktor yang baris pertama. Nah, sekarang kita ke ekspansi kofaktor berikutnya ya. Ekspansi kofaktor baris kedua berarti kita gunakan baris kedua untuk mencari determinannya. Baris kedua ini A21, A22 kita kalikan dengan baris kedua pada kofaktor ya.
berarti A21 ini kita kalikan dengan min A12 ya di sini. Nah ini A21 kali min A12, lalu A22 kita kalikan dengan A11. Nah ini kalau kita sederhanakan berarti A11 kali A22 kita taruh di depan, ini positif kali negatif berarti min A12 kali A21. Nah, ini kalau kita bandingkan juga sama dengan rumus determinan. Ini juga terbukti ya, A11 A22 dikurangi A12 A21. Nah sekarang yang ketiga, kita gunakan ekspansi kofaktor kolom ke-1 untuk mencari rumus determinan. Nah ini kolom ke-1 berarti ini kita kalikan dengan kolom ke-1 pada kofaktor ya. Berarti A11 kali A22 ini A21 dikalikan dengan min A12 ini. Nah ini A21 kali min A12. Nah ini berarti A11 kali A22 plus kali min berarti di min ya, min A12 kali A21. Nah, ini juga terbukti ya, sama persis ini. Nanti yang ketiga, ekspansi kofaktor untuk kolom yang kedua ya. Jadi ekspansi kofaktornya kita menggunakan kolom kedua pada matriks A dan kolom kedua pada matriks kofaktor ya. Berarti A12 kita kalikan dengan min A21. Nah ini ya, A12 kali min A21 ditambah A22 dikali A11. Nah ini kalau kita sederhanakan berarti A11 kali A22 kita taruh di depan, ini plus kali min berarti min A21 kali A12 ya, atau A12 kali A21 di sini min ya. Nah ini kalau kita bandingkan juga sama ya, A11 kali A22 ini dikurangi A12 kali A21, A12 kali A21. Oke, berarti kita punya 4 ekspansi ya, 4 ekspansi tergantung banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriksnya ya. Karena ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka kofaktornya ekspansinya juga ada 2 untuk baris, 2 untuk kolom ya. Oke, berarti terbukti sudah ya untuk pembuktian rumus determinan ya. Berarti kita sudah tidak ragu lagi menggunakan rumus determinan ini dan tidak penasaran rumus ini berasal dari mana ya. Nah nanti di video berikutnya, nah ini ya, kalau sekarang matriksnya ini yang paling umum kan kita buat dalam bentuk ini ya, biasanya matriks A itu A, B, C, D, D-nya itu biasanya langsung A kali D dikurangi B kali C ya. Nah, sekarang kita coba ya buktikan dengan konsep tadi ya. Nah ini minor, ini kofaktor ya. Nah, caranya mudah ya, berarti D ini berasal dari, nah ini coret ya, D. C ini berasal dari ini coret, berarti ketemu C ini. B ini berasal dari ini coret. Nah ini dari sini. A ini berasal dari ini coret. Nah dari sini ya. Lalu untuk kofaktor kita gunakan tanda kofaktor ya, plus min plus. Berarti di sini C sama B nya ini min ya. Nah ini min, berarti ini min C, min B ya. Nah, kalau kita gunakan ekspansi kofaktor tadi, baris pertama ya, baris pertama ini saya hapus dulu nih ya biar apa jelas. Baris pertama di situ berarti ekspansinya berarti A kali D ya. Nah ini A kali D, lalu B dikali min C ya ini. Nah ini berarti AD min BC ya, ini sama ya. Lalu ekspansi kofaktor baris kedua. Kalau baris kedua berarti C kali min B ini tambah D kali A ini. Ini kalau kita sederhanakan berarti AD C kali min B itu kan min BC. Nah ini terbukti juga ya. Ekspansi kofaktor kolom pertama ya, berarti kolom pertama untuk matriks A ini kan AC ya, dikalikan dengan ini ya, berarti A kali D ditambah C kali min B. Nah ini juga diperoleh AD min BC. Ekspansi kofaktor kolom kedua,
kolom kedua ini. Nah, ini dengan ini ya. Berarti B kali min C. Nah, ini B kali min C, D kali A. D kali A, sehingga ini kita peroleh A kali D min B kali C. Ini juga terbukti. Jadi mudah ya pembuktian. Jadi ini ringkasan tadi ya untuk pembuktian apa? Rumus determinan 2 kali 2 ya. Nah, terbukti ya. Oke. Sudah ya, selesai. Untuk video berikutnya silahkan ikuti terus ya di channel YouTube saya. Saya akan membuktikan untuk rumus determinan yang 3 kali 3. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.